Halo guys, perkenalkan nama saya Naomi Magdalena Purba. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Salam kenal ya teman-teman. Oke, di sini video saya ini akan merekam dua video ataupun membandingkan dua video yang membahas tentang sistem kerja Rodi. Nah, di sini ada pro dan kontra. Seperti yang kita ketahui, sistem kerja Rodi ini adalah sistem kerja paksa tanpa menggaji para pekerja. Ini dipimpin oleh Bapak Herman William Dendels. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi kan apa itu kerja Rodi. Pasti kita udah diajarkan di sekolah-sekolah dulu bahwasannya kerja Rodi ini mempekerjakan pribumi dengan sangat kejam, di mana para pribumi tidak digaji dan mereka kelaparan sehingga pada saat bekerja mereka meninggal ataupun tewas pada saat bekerja kan teman-teman. Itu diajarkan di sekolah-sekolah kalau teman-teman masih pada ingat. Nah, ada kontranya, di mana kontranya ini sebenarnya Dendels itu menggaji para pribumi tetapi tidak sampai kepada para pekerja. Nah, apakah ini benar dari kedua pro dan kontra ini? Mari kita saksikan dulu salah satu video yang menjelaskan tentang sistem kerja Rodi dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya udah kita pelajari. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Tahukah kamu, jalan yang membentang di sepanjang pantai utara Pulau Jawa ini memiliki sejarah yang juga kelam? Bahkan isunya, orang-orang yang bekerja untuk jalan ini ternyata tidak dibayar alias melakukan kerja paksa. Kali ini, Mimin akan membahas latar belakang pembangunan dari Jalan Pantura dan sejarah kelam yang terjadi di baliknya. Nah, ikuti terus ya. Jalan Pantura, yang nama resminya dulu adalah Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Dendels, dibangun di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Panjang jalan ini sekitar 1000 km yang membentang dari Anyar hingga Panarukan. Dapat dibayangkan dong, betapa susahnya membangun jalan sepanjang 1000 km pada saat itu. Perjalanan darat pakai kendaraan bermotor aja butuhkan waktu sekitar 1 hari, apalagi membangunnya dengan peralatan yang gak secanggih sekarang. Pasti butuh tenaga dan waktu yang sangat banyak kan? Buat kaum berbahan yang disuruh maknya angkat lewat aja masih ampun-ampunan, coba deh kalian disuruh ambil bagian. Apalagi ini disuruh bangun jalan 1000 km. Untuk itu, buat yang sering lewat jalan ini, baik buat liburan atau pulang kampung, harusnya banyak berterima kasih dan mengenang jasa dari para pekerja Rodi. Pertanyaannya, dengan berbagai proyek ambisius yang bisa membuat Dendels mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan Nusantara, apakah pengerjaan proyek-proyek ini juga ada budget bayarannya? Ataukah semuanya dilakukan dengan dorongan senapan? Faktanya, demi mencapai semua proyeknya tersebut, Dendels menerapkan sebuah sistem kerja yang disebut kerja Rodi. Mengutip Britannica, kerja Rodi adalah kerja yang dilakukan di bawah paksaan, dan dalam sejarah pelaksanaannya seringkali terkait dengan salah satu cara membayar pajak. Di luar pemberlakuan pemaksaan dan pembangunan ini, Dendels sebenarnya juga melakukan berbagai usaha pengumpulan dana untuk menghadapi Inggris. Salah satu kebijakan yang dilakukannya adalah dengan memaksa rakyat untuk menjual hasil bumi mereka kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga jual yang sangat murah. Masyarakat dipaksa untuk menanam komoditi yang akan laku keras di pasar internasional. Kebijakan ini diterapkan pada masyarakat di wilayah Priangan untuk menanamkan kopi. Kembali ke kerja Rodi, tujuan kerja Rodi sendiri adalah untuk membangun jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyar hingga Panarukan. Selain itu, para pekerja juga membangun pelabuhan serta kapal perang demi kepentingan militer Belanda. Dendels sepertinya terinspirasi dari jalan raya yang dibangun oleh Imperium Romawi di zaman kejayaannya. Tujuan utama dari pembangunan jalan sepanjang 1000 km ini adalah untuk mempermudah pengiriman logistik dan mobilitas pasukan Belanda di Pulau Jawa, sehingga bisa dengan cepat melakukan tindakan apabila datang ancaman dari Inggris. Semasa menjalankan kebijakan kerja Rodi, rakyat dibuat sangat sengsara oleh kebijakan ini. Para pekerja yang terdiri dari rakyat pribumi harus membuka lahan dulu dengan cara menebang pohon serta menggali batu. Lebih parahnya lagi, para pekerja juga tidak diberikan upah dan mendapatkan perlakuan yang di luar kemanusiaan. Proses pembangunan jalan raya ini sampai menelan korban sebanyak 12.000 korban jiwa. Tentu, itu bukanlah jumlah yang sedikit. Oke teman-teman, jadi kita sudah melihat cuplikan dari sebuah video yang membahas mengenai sejarah dari sistem kerja Rodi. Nah, teman-teman, saya mengambil video tersebut dari salah satu akun video YouTube yang bernama Inspect Story dengan 917 subscriber dan 4,3 ribu like video. Nah guys, dari video tersebut bagaimana menurut kalian? Apakah video yang sudah kita tonton cuplikannya tersebut itu benar adanya atau tidak? Nah sebelumnya dapat kita lihat dari cuplikan video tersebut hanya menceritakan salah satu sumber saja. Itu pun mengenai pengertian dari kerja Rodi. Jadi apakah video ini bisa kita buktikan bahwasannya kerja Rodi itu sangat kejam dan tidak menggaji para pekerja pribumi? Nah, mari kita tonton satu lagi video pembanding yang kontra dari Dendels tidak menggaji para pribumi pada masa sistem kerja Rodi. Oke guys, di sini saya mengambil video kontranya ataupun video reaksi membandingnya dari video Mbak Nadia Omara yang membahas tentang proyek Anyar Panarukan sebenarnya bukan kerja paksa. Seperti yang kita tahu,
dan tidak asing lagi Mbak Nadia Oomara ini memiliki subscriber 12,1 juta, dan dari video tersebut di like sebanyak 37.000 ya guys. Jadi untuk video kemarinnya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan membawakan kembali satu cerita sejarah tentang pembangunan jalan dari Anyer hingga Panarukan yang saat ini kita kenal sebagai Jalan Pantura. Pembangunan jalan ini bisa dibilang menjadi satu-satunya mega proyek pada masa itu. Dan proyek ini diprakarsai oleh Gubernur Batavia yang ke-36 yang bernama Herman William Daendels, sehingga jalan tersebut juga dikenal sebagai Jalan Raya Daendels. Mega proyek ini sering sekali disebut sebagai salah satu genosida atau penghilangan nyawa besar-besaran dalam sejarah kolonialisme di Indonesia karena memakan korban hingga 12.000 nyawa warga pribumi pada saat pembangunan proyeknya. Dan selain katanya memakan korban dalam jumlah banyak, para warga pribumi ini juga diketahui bekerja secara rodi atau bekerja tanpa diupah sepeser pun. Tapi, apakah benar demikian? Setelah mega proyek Anyer Panarukan ini secara resmi dianggap selesai, ternyata ada nih banyak sekali teori dan juga pro kontra yang menyelimuti proyek tersebut. Bahkan juga teori-teori dan pro kontra itu juga masih menjadi perbincangan hangat sampai sekarang, woy. Nah, penasaran apa saja pro kontranya? Masuk yuk. Ayo. Yang pertama soal jumlah pekerja, Jadi memang pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan ini kan disebut-sebut menelan korban jiwa sebanyak 12.000 orang kan. Aku pun terkejut waktu tahu loh. Nah, karena data itulah banyak kali pihak yang berpendapat bahwa pembangunan jalan Anyer Panarukan ini merupakan pembunuhan besar-besaran atau genosida terhadap rakyat pribumi. Makanya dianggap Daendels ini kejam kali akan sama kita. Nah, tapi di sini seorang sejarawan bernama Asfi Warman justru mengatakan sebaliknya, Dari informasi yang kami dapat, Asfi ini berpendapat bahwa sebenarnya total korban yang berjatuhan pada proses pembangunan jalan Daendels ini tidak diketahui secara pasti berapa, Jumlah 12.000 korban yang disebutkan tadi itu belum tentu benar. Karena apa? Karena angka itu bersumber dari buku-buku berbahasa Belanda yang ditulis oleh lawan politiknya Daendels. Sehingga sangat mungkin sekali data yang mereka cantumkan tadi sudah dimanipulasi untuk apa? Untuk sengaja menjatuhkan Daendels. Ada pendapat yang bilang kayak gitu, Selain jumlah pekerja, yang kedua adalah tidak sepenuhnya mega proyek ini kerja rodi. Selain pro kontra terkait jumlah pekerja, ada juga kontroversi terkait sistem pengupahan. Jadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh sejarawan Universitas Indonesia yang bernama Joko Marihandono, pembangunan jalan Anyer Panarukan ini tidak sepenuhnya berupa kerja rodi atau kerja tanpa upah. Enggak loh. Menurut Pak Joko, untuk urusan pengupahan ini, Daendels itu sudah meminta Direktur Jenderal Keuangan yang bernama Van Isseldik agar menyiapkan dana sebesar 30.000 ringgit. Nah, nominal inilah yang nantinya akan menjadi upah pekerja. Kok ringgit? Nah, dia bukan rupiah. Dan FYI juga nih, buat kalian yang belum tahu, ringgit itu memang pernah digunakan sebagai mata uang Hindia Belanda, Satu ringgit itu kalau nggak salah pada saat itu senilai 2,5 rupiah. Ya, ada dananya kok, ada upah untuk mereka tuh ada. Nah, uang itu kemudian diserahkanlah ke mana? Ke bupati masing-masing wilayah untuk diteruskan ke siapa? Ke pekerja-pekerja mereka. Tapi sayangnya di sini upah itu dikabarkan, kata Pak Joko nih, dikabarkan tidak pernah sampai ke tangan para pekerja. Dengan kata lain apa? Upah itu malah dikorupsi sama para bupati waktu itu. Jadi katanya yang korupsi itu justru bupati-bupatinya sendiri, orang-orang pribumi sendiri. Mereka nggak ngasih upah, orang Daendels ngasih kok dari itu tuh tadi, dari yang orang keuangan itu cair 30.000 ringgit gitu. Dan padahal kalau misalnya uang itu tidak dikorupsi, menurut penelitian yang dilakukan sama Pak Joko, Daendels ini diketahui membayar upah per orang itu mulai dari 4 ringgit sampai 10 ringgit kala itu, tergantung tingkat kesulitan medan yang tukang-tukang ini kerjakan. Oke guys, nah setelah dari video tadi pasti kalian semua yang udah menonton video dari kedua video tersebut pasti bertanya-tanya nih, yang mana yang benar tentang upah pekerja pada masa kerja rodi? Apakah pada saat kerja rodi tersebut itu Daendels sama sekali tidak ada menggaji para pekerja, ataukah sebenarnya Daendels itu ada menggaji tetapi tidak nyampe langsung kepada para bupati langsung? Nah, dari video pertama, video tersebut menjelaskan bagaimana sistem kerja rodi tersebut pada masa pemerintahan Daendels, di mana para rakyat atau pribumi dipekerjakan dengan sangat kejam demi keuntungan pemerintahan Belanda sendiri. Nah, di mana pada saat sistem kerja rodi tersebut dipekerjakan para pribumi tapi tidak digaji sehingga memakan korban hingga 12.000 jiwa. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Ini kan udah sering kita bahas ataupun udah sering diajarkan di SMA dulu. Kalau seperti saya dulu, saya di SMP pada tahun 2017-an itu, guru saya menjelaskan bahwasannya kerja rodi ini adalah sistem kerja paksa di mana pribumi tidak digaji, dan dijelaskan juga bahwa pada masa pemerintahan Daendels ini sangat kejam. Nah, itu yang saya dapat pada pelajaran IPS di SMP. Di SMA juga ada singgung mengenai Daendels, tapi saya tetap memahami bahwa Daendels itu pekerjaan para pribumi dengan sangat kejam, teman-teman. Nah, kita lihat dari video kedua, dari video Mbak Nadia Oomara, itu menjelaskan
tentang kontra dari pembahasan kita ini teman-teman, di mana pada pembahasan yang pertama itu pro terhadap bahwasannya Daedalus mempekerjakan para pekerja dengan sangat kejam dan tidak memberikan upah sama sekali. Sedangkan di video kedua itu kontra, melawan dari perkataan di video pertama. Nah, jadi di video pertama hanya dijelaskan satu sumber aja teman-teman, di mana satu sumber itu tentang pengertian kerja Rodi. Tapi di video tersebut tidak dijelaskan lagi bagaimana para pekerja itu benar digaji atau tidak. Dan di video tersebut juga masih menceritakan keraguannya tentang hal tersebut. Nah, di video kedua, di video pembandingnya dapat kita lihat bahwa Mbak Nadia itu menjelaskan dari awal hingga akhir bagaimana proses dari sistem kerja Rodi tersebut, sehingga kebenaran terungkap bahwasannya Daedalus itu sebenarnya menggaji, tetapi gaji tersebut tidak sampai kepada para pekerja dikarenakan pada saat Daedalus menggaji para pekerja melalui para pemerintahan setempat seperti bupati ataupun pemerintah di daerah tersebut, Daedalus memberikan upah ke situ agar para bupati ini memberikan kepada pribumi, tetapi hal itu tidak sampai dikarenakan perhitungan terhadap uang sewa. Jadi seperti kata Mbak Nadia, mereka digaji tetapi dari gaji mereka tersebut didalihkan untuk sebagai uang sewa selama mereka bekerja di situ. Nah, jadi teman-teman, Mbak Nadia ini juga menjelaskan ataupun memberikan beberapa informasi dari ataupun sumber juga dari beberapa peneliti-peneliti atau guru besar yang sudah meneliti mengenai tentang kerja Rodi ini. Nah, saya juga mendapat beberapa bukti juga dari KITV dan Koran Delper tentang pembuktian Daedalus ini menggaji teman-teman. Nah, pasti penasaran kan? Ada klik. Nah, itu adalah bukti pembayaran dari sistem kerja Rodi ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini dikatakan bahwasanya Daedalus memberikan upah pada para pekerja sebanyak Rp30 atau kalau sekarang dinominalkan itu sekitar 105 juta. Nah, pada saat itu kan itu masih banyak ya teman-teman, masih sangat besar, dan setiap para kepalanya itu diberikan sebanyak Rp2,5. Nah, teman-teman, dari bukti ini juga dikatakan bahwasannya Daedalus selain memberikan upah, dia juga memberikan sebuah beras, bahan pangan untuk para pekerja agar bisa tetap bertahan hidup selama ia bekerja. Nah, jadi kesimpulannya dapat kita dari bukti-bukti yang sudah saya lampirkan ini, dan dari perkataan Mbak Nadia juga dan bukti-buktinya juga bahwasannya Daedalus itu sebenarnya menggaji para pekerja, tetapi upah tersebut tidak langsung sampai kepada rakyat dikarenakan Daedalus memberikannya kepada para bupati, tetapi para bupati tidak memberikannya kepada para pribumi, sehingga pribumi merasa kelaparan, sakit karena tidak punya uang dan capek bekerja tetapi tidak digaji. Dan pada buku sejarah-sejarah yang sudah kita pelajari beberapa tahun yang silam, itu adalah salah satu propaganda dari salah satu musuh politik dari Belanda pada saat itu, teman-teman. Jadi, semoga dari video ini kita bisa mulai memahami satu-satu apa sejarah sebenarnya ataupun postur dari sebenarnya kebenaran yang ada ya, teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan semoga ini bermanfaat bagi kalian semua.